Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati dengan NIM C1C0191441. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang sistem keuangan syariah. Hai, aku nak pula aku kak. Macam aku nggak berenak tombolnya kak. Aku kan aku tekan tadi kak. Ini gue. Gambar apa nak? Hah? Wes. Diam kak, aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati dengan NIM C1C0191441. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang sistem keuangan syariah. Selanjutnya, pengertian akuntansi syariah. Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bagaimana cara memproduksinya, mendapatkannya, dan mendistribusikannya sesuai dengan jalan yang telah diatur oleh Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma ulama, serta memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Next. A. Konsep memelihara harta. Dalam Islam terdapat konsep untuk memelihara kekayaan agar bisa dimiliki manusia dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, menunaikan haji, perang atau jihad, dan sebagainya. Bagaimana memperoleh menggunakan harta dalam syariah? Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia. Namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan menggunakan harta antara lain tidak boros dan tidak kikir, memberikan infak dan sedekah, membayar zakat saat sesuai ketentuan, memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan, meringankan kesulitan orang berutang. C. Akad kontrak transaksi. Akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasar syara. D. Transaksi yang dilarang dalam Islam. Hal yang termasuk transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut. Semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada kesepakatan dan rela sama rela antara pelaku transaksi, maka haram karena tidak memenuhi rukun sahnya suatu akad. E. Prinsip sistem keuangan Islami. Adapun prinsip sistem keuangan Islami sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai berikut. Pelarangan riba. Riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman atau pemilik harta, sedangkan yang merugikan pinjaman bahkan mempersulit si peminjam. Pemberian risiko. Hal ini konsekuensi logis dari pelanggaran riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian risiko, maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang yang besarnya tergantung dari hasil yang diperoleh. Instrumen keuangan Islami syariah. Instrumen keuangan Islami dapat dikelompokkan menjadi berikut. Akad investasi. Kelompok akad ini adalah mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pihak pemilik modal mempercayakan semua modal kepada pengelola mudarit untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atau keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka, sedang apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian oleh mudarit.
Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedang kerugian ditanggung secara profesional sesuai dengan kontribusi modal. Suku obligasi syariah merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Saham syariah produknya sesuai dengan syariah. Akad jual beli sewa menyewa. Kelompok akad ini adalah mudharabah, adalah transaksi penjualan barang dengan biaya perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Saham adalah transaksi jual beli di mana barang yang dijual belikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Istisna memiliki sistem yang mirip dengan saham, namun dalam istilah pembayaran dapat dilakukan di muka cicilan dalam beberapa kali termin atau ditangguh dalam jangka waktu. Ciri-ciri sistem keuangan Islami adalah harta publik. Dalam sistem keuangan Islami adalah harta Allah. Rasul adalah yang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasari bagi keuangan Islam. Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal. Sistem keuangan Islami mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber-sumber pendapatan negara. Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam. Peran sistem keuangan Islami. Peran utama dari sistem keuangan adalah untuk menciptakan intensif untuk alokasi yang efisien atas keuangan dan sumber daya yang nyata untuk tujuan kompetisi. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik menaikkan investasi dengan mengidentifikasi dan mendanai kesempatan usaha yang baik, memantau kinerja manajer, memberikan kesempatan atas perdagangan, mencegah mendiversifikasikan risiko, dan memfasilitaskan pertukaran barang dan jasa. Tujuan sistem keuangan Islami, adapun tujuan utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosial ekonomi serta didistribusikan pendapatan dan kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan bagi hasil bagi semua pihak yang terlibat dengan penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan. Kesimpulan, sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang mendasari prinsip-prinsip Islam, bagaimana cara memproduksinya, mendapatkannya dan mendistribusikannya sesuai dengan jalan yang telah diatur oleh Allah, oleh Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma ulama, serta memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sistem keuangan syariah dilakukan untuk memenuhi maqasidus syariah, bagian memelihara harta dalam menjalankan sistem keuangan syariah. Faktor yang paling utama adalah adanya akad, kontrak transaksi yang sesuai dengan syariah Islam. Agar akad tersebut sesuai syariah, maka harus memenuhi prinsip keuangan syariah, yang berarti tidak mengandung hal-hal yang dilarang syariah. Prinsip keuangan syariah sendiri secara ringkas harus mengacu pada prinsip rela sama rela. Tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Hasil usaha muncul bersama biaya dan untung muncul bersama risiko. Dari prinsip ini berkembanglah berbagai instrumen keuangan syariah. Terima kasih, baiklah itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.